Video sebelumnya kita udah belajar fungsi VLOOKUP. Misalnya di sini kita mau cari nama produk berdasarkan kode produknya. Kita cari data tersebut berdasarkan tabel di sebelah kiri ini. Nah, sekarang gimana kalau posisinya dibalik? Kita mau cari kode produk berdasarkan nama produknya. Nah, di sini kita nggak bisa pakai VLOOKUP karena VLOOKUP nggak bisa mencari data ke kiri. Nah, gimana solusinya? Kita bisa pakai fungsi XLOOKUP. Sebelum kita bahas fungsi XLOOKUP, coba kita review lagi fungsi VLOOKUP. Dan kita cari tahu kenapa dia nggak bisa nyari data ke kiri. Sekarang kita coba ketik rumus ini lagi ya. VLOOKUP, parameter pertama itu lookup value-nya, kemudian parameter kedua kita pilih tabel referensinya. Setelah itu, isi parameter ketiga, nomor kolomnya. Nomor kolom dari data yang mau diambil, yaitu kolom kedua. Kemudian 0. Nah, kalau kalian lihat di sini, kita diminta untuk memasukkan nomor kolom data yang mau kita ambil. Tapi kita nggak diminta untuk kasih tahu kolom mana yang dipakai buat referensi. Gitu kan. Untuk misalnya ngebandingin kode ini ke tabel referensinya. Nah, kenapa kayak gitu? Itu karena Excel berasumsi bahwa kolom yang jadikan referensi itu selalu berada di paling kiri. Gitu. Makanya kita nggak perlu sebutin lagi. Yang penting kita kasih tahu kolom mana yang mau diambil datanya. Nah, sekarang kita bedain dengan fungsi XLOOKUP. Kalau XLOOKUP, formulanya seperti ini. Kita klik XLOOKUP, parameter pertama itu sama, kita isi lookup value-nya, data yang akan dijadikan sebagai kata kunci untuk perbandingan. Nah, bedanya di sini kita harus masukin lookup array-nya. Jadi lookup value ini mau dibandingin sama kolom yang mana. Nah, di sini perbedaannya. Kita bisa pilih lookup array-nya, kolom produk, kemudian koma, masukin return array-nya, yaitu kolom yang mau diambil datanya. Nah, di sini kan kolom kode berarti ya. Setelah itu, kurung tutup, dan enter. Rumusnya udah selesai. Sekarang kita coba contoh yang di bawah ya. Misalnya kita hapus harga satuannya, terus kita mau cari pakai fungsi XLOOKUP. Dia juga bisa untuk pencarian ke kanan. Jadi di fungsi XLOOKUP ini, arah pencarian udah nggak relevan lagi, karena kita langsung pilih kolom-kolom yang mau kita pakai. Sekarang misalnya kita mau cari berdasarkan nama produk lagi, pilih lookup value-nya di kolom produk ini ya. Kemudian lookup array-nya harus sama, yaitu kolom produk juga. Jangan lupa pencet F4, karena kita nanti akan tarik rumusnya ke bawah. Kemudian return array-nya kita pilih harga jual, karena ini tabel sales order. Nah, ini juga kelebihan dari fungsi XLOOKUP. Kenapa? Karena kita nggak harus repot-repot ngitung ini kolom keberapa gitu kan, beda sama VLOOKUP. Setelah itu kamu tinggal kurung tutup dan tekan enter. Kamu bisa tarik data ini ke bawah seperti VLOOKUP kayak biasa dan datanya udah benar. Nah, selain tiga parameter ini, XLOOKUP juga punya beberapa parameter yang sifatnya opsional. Yang pertama itu misalnya kalau hasilnya nggak ketemu. Ya, jadi misalnya kita koma di sini, kemudian if not found, kita mau kasih nilai apa nih? Misalnya kita ketik aja ya, atau kita kasih 0 aja deh karena ini angka kan. Kemudian yang parameter opsional yang kedua, ini match mode-nya ini sama kayak di VLOOKUP ya. Biasanya kalau match mode ini atau match type kita bisa isi 1 atau 0 untuk ngebedain antara exact match sama approximate. Katakanlah di sini kita isi 0 aja. Kemudian yang terakhir itu search mode. Search mode itu kita bisa tentuin arah pencariannya, bisa dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dan sebagainya. Cuman untuk case ini nggak terlalu relevan karena data kita kan juga nggak berurutan. Biasanya kalau misalnya datanya cukup besar dan berurutan, mungkin ini bisa kepake. Kita coba aja ya, kurung tutup, kemudian enter. Nah, misalnya kita ganti nama produknya jadi produk yang nggak ketemu nih, yang nggak ada di sini. Misalnya kita ganti jadi merek lain ya, misalnya G gitu. Nah, ini kan nggak ketemu, dia langsung balikin angka 0. Oke, mungkin itu aja untuk penjelasan fungsi XLOOKUP. Jadi fungsi ini baru tersedia di Office versi Microsoft 365 ya. Dan ini pun gue
sekarang pakai versi web ya, karena versi desktopnya even gue belum punya fungsi XLOOKUP gitu. Jadi kalian kalau mau pakai harus upgrade dulu ke versi Microsoft 365. Oke, mungkin itu aja untuk tutorial kali ini. Jangan lupa subscribe dan share ke teman kalian, siapa tahu ada yang perlu. Thank you udah dengerin sampai akhir. Bye-bye.